Bos, aku sudah duduk dari tadi dan memesan ginga ale, tapi kepalaku masih penuh tanda tanya tentang sesuatu yang kamu sebut Fediverse. Santai saja Sari, kita mulai pelan karena Fediverse itu sebenarnya ide sederhana tentang jejaring sosial yang saling terhubung. Aku dengar katanya Fediverse itu bukan satu aplikasi, benar begitu bos? Benar, bayangkan banyak aplikasi kecil dan besar yang saling bicara lewat standar yang sama, sehingga pengguna di satu tempat bisa berinteraksi dengan pengguna di tempat lain. Kalau begitu kenapa orang menyebut ActivityPub di mana-mana? ActivityPub itu nama standar terbuka yang dipakai untuk bertukar pesan sosial, seperti mengikuti, menyukai, membalas, atau membuat kiriman. Standar terbuka itu maksudnya apa, bos? Itu aturan teknis yang bebas dipakai siapa saja, jadi bukan milik satu perusahaan saja, dan siapapun boleh membangun layanan yang patuh pada aturan itu. Jadi kalau aku punya akun di satu aplikasi, aku bisa menyapa orang di aplikasi lain tanpa bikin akun baru, begitu ya? Tepat, itu seperti mengirim email ke teman yang memakai layanan email lain, hanya saja ini untuk interaksi sosial. Apa contoh aplikasinya yang sudah dipakai orang banyak? Ada Mastodon untuk teks singkat, ada Pixelfed untuk foto, ada Peertube untuk video, ada Lemmy untuk diskusi dan berita, dan ada blog WordPress yang bisa terhubung juga. Aku mulai paham, tapi mengapa orang butuh ini, kan aplikasi besar sudah nyaman menurut banyak orang. Orang butuh kebebasan memilih lingkungan yang cocok, butuh kontrol atas data, dan tidak ingin terkunci pada satu taman tertutup yang aturannya berubah sepihak. Taman tertutup itu istilah buat platform besar yang menutup pintu keluar ya? Kurang lebih seperti itu, mereka memudahkan, tapi sering menahan pengguna di dalam, sementara Fediverse mendorong interoperabilitas. Interoperabilitas itu kemampuan untuk saling bekerja sama antar layanan, benar? Benar, itu kuncinya, karena tanpa interoperabilitas jaringan sosial menjadi pulau-pulau yang tidak terhubung. Tapi bagaimana dengan moderasi? Siapa yang menertibkan jika ada masalah? Di Fediverse masing-masing server atau instansi punya kebijakan sendiri, jadi moderasi dilakukan dekat dengan komunitasnya. Itu terdengar bagus, namun apakah tidak membuat pengalaman jadi terpecah-pecah? Memang ada tantangan, karena setiap instansi bisa punya budaya dan aturan yang berbeda, tapi ini memberi ruang untuk nilai yang beragam. Kalau aku memilih instansi yang salah, apakah aku terjebak? Tidak, kamu bisa pindah, dan dalam banyak kasus kamu bisa membawa pengikut atau setidaknya memberitahu mereka bahwa kamu pindah. Apakah berpindah itu sulit secara teknis? Biasanya ada fitur ekspor-impor data, dan ada panduan komunitas, jadi prosesnya bisa diikuti dengan sabar. Aku penasaran tentang cara kerja ActivityPub itu sendiri. Apa yang terjadi saat aku menekan kirim? Saat kamu membuat kiriman, server kamu membungkusnya dalam format yang standar lalu mengirim ke server para pengikutmu yang berlangganan aktivitasmu. Jadi ada jalur server ke server dan juga client ke server. Benar, client ke server dipakai saat aplikasi kamu berbicara ke servermu, dan server ke server dipakai saat servermu berbagi pesan ke server lain. Apakah ini aman? Soalnya orang takut dengan spam dan penyalahgunaan. Ada mekanisme penandatanganan dan ada kebijakan federasi, server bisa memblokir server lain yang melanggar, dan admin punya kontrol yang cukup jelas. Kalau begitu keberanian admin jadi penting sekali ya bos. Betul, admin adalah penjaga gerbang komunitas karena mereka mengatur kebijakan dan memelihara infrastruktur. Lalu apa tantangan terbesar untuk penemuan konten di Fediverse? Karena tidak ada satu algoritma pusat, penemuan mengandalkan jejaring sosial, kurasi komunitas, dan eksperimen discovery yang menghormati batasan privasi. Berarti aku harus aktif mencari dan mengikuti akun yang relevan. Itu strategi bagus, gunakan ikut daftar kurasi, dan baca higliket dari komunitas yang kamu percaya.
Katakan bos, bagaimana dengan kreator konten dan kreator ekonomi? Kreator bisa memanfaatkan jangkauan lintas aplikasi, lalu membangun monetisasi di luar platform seperti membership, tipping, atau sponsor langsung. Apakah tidak merepotkan bila monetisasi tidak disediakan langsung di satu aplikasi? Kadang lebih repot, tetapi ini memberi kebebasan memilih alat dan menjaga hubungan kreator dengan audiens tetap portable. Portable itu maksudnya aku tidak kehilangan semuanya saat pindah rumah. Benar, kamu bisa membawa identitas dan jejaring, dan kalau komunitasmu paham, mereka akan ikut ke tempat baru. Aku teringat email tadi, jadi Fediverse mirip surat menyurat terbuka, sedangkan aplikasi besar mirip kantor pos tunggal. Perbandingan itu membantu, karena email pernah memecahkan masalah yang sama yaitu komunikasi lintas penyedia. Tapi kenapa tidak semua orang pindah ke Fediverse sekarang juga? Kebiasaan, kenyamanan, jaringan teman, dan fitur yang sudah melekat membuat orang bertahan di platform lama. Apakah ada cara menjembatani dua dunia ini? Ada pendekatan bertahap, misalnya posting tetap di satu aplikasi tapi juga menyebarkannya ke Fediverse lewat integrasi yang tersedia. Aku dengar ada WordPress yang bisa berbicara dengan ActivityPub. Benar, blog bisa menjadi warga Fediverse, sehingga kiriman blog bisa muncul di timeline orang yang mengikuti blogmu dari aplikasi lain. Itu terasa seperti udara segar untuk penulis dan pembaca. Ya, karena tulisanmu tidak terkunci, kamu bisa menjangkau pembaca lintas aplikasi tanpa harus mengejar satu algoritma saja. Kalau soal etika dan komunitas, apa yang perlu kuperhatikan? Baca aturan instansi, pahami budaya lokal, beri kredit pada sumber, dan hormati keputusan admin jika mereka memblokir koneksi yang berisiko. Bagaimana bila ada server yang berperilaku buruk? Server lain dapat melakukan defederasi, artinya memutus hubungan, sehingga konten dari server yang bermasalah tidak lewat lagi. Kedengarannya seperti kota-kota kecil yang punya pagar sendiri. Benar, tetapi kota-kota ini tetap berbagi jalan raya standar agar warganya bisa saling berkunjung. Kalau begitu orang perlu memilih kota yang cocok dengan nilai mereka. Itu inti dari pengalaman, pilih kota yang ramah pemula, punya admin yang transparan, dan memiliki budaya diskusi yang sehat. Apakah ada resiko bila adminku berhenti mendadak? Selalu ada resiko, maka periksa apakah ada tim, ada cadangan, dan ada komunikasi yang jelas tentang keberlanjutan layanan. Aku ingin bertanya soal triage, tapi aku tidak ingin bergantung pada berita hari ini. Yang penting untuk self-lever adalah memahami konsep, yaitu jika pemain besar ikut, maka interoperabilitas makin dikenal, dan tantangan moderasi lintas budaya akan meningkat. Berarti isu utamanya tetap sama, yaitu kebebasan data dan koordinasi nilai. Persis, karena standar membuka pintu, tapi manusia yang menentukan cara hidup bersama di dalam jaringan itu. Kalau aku memulai dari nol, langkah pertama apa yang paling aman? Pilih instansi pemula yang direkomendasikan komunitas, pasang profil yang jelas, dan mulai mengikuti akun yang kamu kagumi. Lalu bagaimana dengan ritme posting agar tidak cepat? Tetapkan ritme ringan, misalnya 2 atau 3 kiriman seminggu dan gunakan fitur penjadwalan jika tersedia. Apakah aku perlu memindahkan semua arsipku? Tidak harus, bisa dimulai dari konten baru, sambil membuat daftar tautan ke karya lama yang kamu pilih. Bagaimana mengelola percakapan silang agar tidak tersesat? Gunakan tag yang konsisten, rangkum diskusi pada blog, dan beri tautan balik agar orang mudah mengikuti alurnya. Aku senang semua ini tidak hanya teknis, tapi juga sosial. Memang, teknologi hanya setengah cerita, sisanya adalah etika, tata krama, dan solidaritas. Apa yang membuat orang betah di Fediverse menurut bos? Orang betah karena merasa dihargai sebagai warga, bukan hanya sebagai angka di dashboard iklan.
Kata warga itu menyentuhku karena terdengar lebih manusiawi. Itu yang diupayakan komunitas, yaitu ruang yang tumbuh dari percakapan, bukan sekadar angka keterlibatan. Kalau kreator ingin sponsor, apa yang perlu dijelaskan di muka? Jelaskan konteks federasi, jelaskan bahwa jangkauan tersebar tapi keterikatan audiens tinggi, dan tampilkan contoh interaksi yang bermakna. Jadi bukan hanya mengejar angka besar yang seragam. Benar, karena nilai komunitas kadang tidak tercermin dalam satu angka agregat saja. Bagaimana dengan keamanan akun? Aktifkan autentikasi 2 langkah jika ada, gunakan kata sandi yang kuat, dan simpan cadangan data secara berkala. Kapan sebaiknya aku mempertimbangkan pindah instansi? Saat nilai dan kebijakan instansi tidak lagi selaras dengan kebutuhanmu, atau layanan tidak terurus, maka pindah itu wajar. Apa tanda-tanda layanan tidak terurus? Pengumuman admin jarang, masalah teknis berulang tidak diperbaiki, dan komunitas mulai merasa kehilangan arah. Kalau aku senang foto, apakah Pixelfed cocok bagiku? Cocok, karena Pixelfed fokus pada foto dan terhubung dengan aplikasi lain lewat ActivityPub. Kalau video pendek seperti vlog kecil, Coba PeerTube, dan tetap bagikan tautan di aplikasi lain sehingga diskusi bisa merambat lintas jaringan. untuk diskusi panjang aku butuh tempat yang rapi. Lemmy cocok untuk diskusi bertopik karena formatnya mirip forum dan memudahkan kurasi percakapan. Kalau aku suka menulis panjang, WordPress dengan plugin ActivityPub membuat blogmu tampil di timeline orang yang mengikuti akun blogmu. bagaimana caranya supaya orang menemukan aku? Rajin perkenalkan diri dengan ringkas, gunakan tag relevan, dan bergabung dengan komunitas yang merangkum akun-akun baru. Apa itu relay di Fediverse? Relay adalah saluran yang membantu menyebarkan aktivitas antar server, namun penggunaannya tergantung kebijakan masing-masing admin. Apakah relay membuat spam lebih mudah? Jika diatur asal, iya, tapi admin yang baik akan menyaring dan memilih relay yang dipercaya. Aku ingin tahu perbedaan budaya antar instansi. Ada yang formal dan fokus pada riset, ada yang santai dan penuh humor, dan ada yang khusus untuk hobi tertentu. Bagaimana aku membaca peraturan dengan cepat? Lihat halaman about, baca kebijakan konten, dan lihat contoh moderasi yang diterapkan pada kasus nyata. Aku mulai merasa ini seperti memilih lingkungan belajar yang sehat. Benar, kamu sedang memilih ruang tumbuh, bukan sekadar fitur. Apakah ada dilema etis soal repost lintas instansi? Selalu ada, maka biasakan memberi atribusi, minta izin bila perlu, dan hormati preferensi pembuat aslinya. Bagaimana dengan privasi pesan pribadi? Ingat bahwa sebagian sistem terbuka, jadi jangan anggap semua pesan pribadi punya tingkat kerahasiaan yang sama seperti aplikasi tertutup. Jadi aku perlu bijak saat berbagi hal sensitif. Itu langkah aman karena ruang terbuka butuh kehati-hatian ekstra. Apa pentingnya transparansi admin? Transparansi membangun kepercayaan karena pengguna tahu bagaimana keputusan dibuat dan masalah ditangani. Kalau admin terlalu keras, apakah itu buruk? Terlalu keras bisa membuat orang takut, terlalu longgar bisa mengundang kekacauan, jadi yang dicari adalah keseimbangan yang jelas. Bagaimana caranya kita ikut menjaga keseimbangan itu? Dengan melaporkan pelanggaran secara sopan, berdiskusi tentang kebijakan tanpa menyerang pribadi, dan mengedepankan bukti. Aku ingin contoh percakapan sehat. Mulailah dengan niat memahami, bertanya jujur, dan mengakui keterbatasan diri saat salah. Kedengarannya ideal, tapi manusia bisa lelah. Karena itu ritme dan batas pribadi penting agar kita tidak habis terbakar oleh perdebatan tanpa ujung. Apa peran humor dalam komunitas? Humor meredakan ketegangan, tetapi perhatikan konteks dan jangan merendahkan pihak yang rentan.
Aku senang kamu mengingatkan soal konteks. Konteks adalah separuh makna, dan di jaringan terfederasi konteks bisa mudah terpotong saat pesan melintas. Apakah itu sebabnya orang menulis ringkasan di blog? Benar, blog memulihkan konteks, sehingga orang yang terlambat masuk percakapan dapat mengikuti benang merahnya. Kalau kreator ingin membuat seri edukasi, apa format yang baik? Campurkan episode pengantar, studi kasus ringan, dan panduan praktis, lalu tambahkan ringkasan di akhir agar mudah diulang. Aku ingin menata profilku agar terlihat ramah. Tampilkan bio yang jujur, sertakan minat utama, dan ajak orang memberi saran topik yang ingin dibahas. Bagaimana etika menyapa akun baru? Ucapkan salam, sebut alasan kamu mengikuti, dan hindari permintaan yang terlalu menuntut pada perkenalan awal. Boleh tidak aku memisahkan akun pribadi dan akun karya? Boleh, itu memudahkan audiens memahami kapan kamu berbicara sebagai individu dan kapan sebagai kreator. Kalau begitu aku akan menjaga konsistensi gaya bahasa di tiap akun. Itu membantu orang merasa nyaman karena mereka tahu apa yang diharapkan. Aku penasaran soal angka pengikut dan tekanan mental. Jangan biarkan angka mendikte harga dirimu, fokus pada percakapan bermakna dan proyek yang memberi nilai bagi dirimu dan orang lain. Apakah ini utopia kecil di internet? Bukan, ini hanya alat yang memberi kita kesempatan untuk membangun ruang yang lebih baik dan pekerjaan itu tidak pernah selesai. Kamu terdengar optimis tapi juga realistis. Harapan tanpa kerja tidak cukup, kerja tanpa harapan cepat melelahkan, maka jagalah keduanya. Apa yang terjadi bila instansi besar menenggelamkan yang kecil? Komunitas bisa merespons dengan memperkuat jaringan lokal, mengajarkan literasi digital, dan mendorong pemilihan server yang adil. Lalu apakah ada ukuran yang ideal untuk sebuah instansi? Tidak ada ukuran sakti, yang penting adalah kepedulian, aturan jelas, dan respon yang manusiawi saat masalah muncul. Apakah mungkin sebuah instansi kolaborasi antar perpustakaan atau kampus? Sangat mungkin karena standar terbuka memudahkan institusi untuk bergabung dengan tujuan pendidikan dan riset. Aku suka gagasan bahwa pengetahuan bisa mengalir lintas batas. Itu mimpi lama internet, dan standar terbuka mengingatkan kita pada mimpi itu. Kalau aku ingin belajar lebih dalam soal ActivityPub secara teknis, langkah yang aman apa? Mulailah dari dokumentasi resmi, lalu lihat repositori perangkat lunak yang ramah pemula, dan jangan malu bertanya di forum yang sopan. Apakah ada jebakan umum bagi pemula? Jebakan umum adalah menganggap semua aplikasi bekerja persis sama, padahal mereka berbagi standar namun punya fitur unik masing-masing. Kalau aku menulis tutorial, apa pesan penting yang harus kusampaikan? Sampaikan bahwa pengguna berhak memilih, berhak pindah, dan berhak mengerti bagaimana sistem berjalan. Aku merasa lebih tenang sekarang, karena gambarnya makin jernih. Baik, karena tujuan kita adalah kejelasan yang bisa dipraktikkan, bukan hanya jargon baru. Bisa tidak kamu jelaskan satu skenario nyata dari sudut pandang kreator? Seorang fotografer membagikan karya di Pixelfed, lalu menulis cerita di blog, dan memberi pemberitahuan ke pengikut di Mastodon yang kemudian berdiskusi. Apa manfaatnya untuk penikmat karya? Penikmat bisa memilih aplikasi yang disuka, tetap menerima kabar dari kreator, dan ikut menyaring spam bersama komunitas. Bagaimana jika terjadi salah paham antar server? Admin dapat berdialog, memperbarui kebijakan, atau mengambil langkah pemisahan bila perlu. Semuanya transparan dan dapat dipelajari publik. Apakah pembelajaran publik itu penting? Sangat penting, karena dari sana kita membangun literasi kolektif tentang cara merawat ruang sosial yang sehat. Aku bertanya-tanya apakah ini bisa mencegah polarisasi. Tidak ada obat tunggal, tetapi ruang yang lebih kecil dengan kebijakan jelas bisa menurunkan intensitas konflik dan menaikkan kualitas obrolan.
Jadi kita kembali pada peran manusia. Selalu kembali ke manusia, karena teknologi hanyalah alat yang memperbesar pilihan baik dan buruk. Aku ingin menutup celah penipuan yang sering muncul. Gunakan verifikasi domain, waspadai tautan yang mencurigakan, dan bagikan panduan keamanan kepada pengikutmu secara berkala. Bagaimana dengan anak muda yang baru bergabung? Bimbing mereka dengan sabar, ajarkan etika kredit, dan ingatkan bahwa jeda dari layar bukan dosa. Kata jeda itu penting karena kita mudah hanyut. Benar, dan jeda adalah cara menjaga akal sehat di ruang yang bergerak cepat. Apa yang membuat sebuah komunitas bertahan lama? Rasa saling percaya, kebiasaan merangkum pelajaran, dan kesiapan memperbarui aturan saat dunia berubah. Aku ingin mendengar suara bos yang lain untuk menambah perspektif. Sari, tambah satu hal yaitu kegembiraan membuat, karena tanpa rasa senang mencipta kita akan melihat jaringan ini hanya sebagai tugas. Aku suka pengingat itu karena aku sering lupa menikmati proses. Nikmati proses kecil, seperti menata arsip, merapikan tak, dan menyapa orang baru dengan tulus. Kembali ke bos yang pertama, adakah panduan ringkas untuk langkah 7 hari? Hari pertama pilih instan C, hari kedua susun bio, hari ketiga ikuti 5 akun teladan, hari keempat uji Sabtu kiriman, hari kelima ekspor tak, hari keenam rangkum temuan di blog, hari ketujuh evaluasi ritme. Ringkas tapi terasa bisa dijalani. Kuncinya adalah konsistensi kecil, bukan ledakan besar yang sulit diulang. Apakah cocok untuk komunitas lokal yang ingin membangun arsip pengetahuan? Cocok karena mereka dapat menghubungkan catatan, menautkan video, dan membuat rujukan silang yang tidak tergantung satu vendor. Kalau aku ingin membahas isu sosial yang sensitif, pilih ruang yang menghormati diskusi, jelaskan istilah, dan jaga niat untuk memahami, bukan memenangkan perdebatan. apa indikator ruang yang sehat untuk isu sensitif? Adanya moderator yang memandu budaya bertanya, dan kebiasaan merujuk sumber yang dapat diperiksa. Bagaimana menjaga agar percakapan tidak cepat meledak? Pakai kalimat pendek, akui ketidaktahuan, dan beri waktu jeda sebelum membalas ketika emosi naik. Aku merasa lebih siap untuk memulai. Mulailah dari langkah kecil yang kamu kuasai, karena jaringan ini akan tumbuh bersama langkahmu. Sebelum kita akhiri, apa 3 kompas untuk menilai keputusan di Fediverse? Kompasnya adalah kebebasan data, interoperabilitas, dan kesehatan komunitas. Jika salah satu kompas tidak terpenuhi, apa yang harus kulakukan? Pertimbangkan ulang langkahmu atau cari alternatif yang lebih sejalan dengan 3 kompas itu. Terima kasih bos, Ginger Ale malam ini rasanya lebih jernih. Senang bisa menemani, karena pengetahuan yang jernih membuat minuman sederhana terasa istimewa. Aku akan pulang dengan hati yang lebih ringan. Bawalah 3 kompas itu, dan jangan lupa bahwa percakapan bisa dilanjutkan kapan saja. Aku akan kembali lagi, dan aku akan mulai merapikan jejakku di dunia yang terhubung. Selamat mencoba, dan kirim kabar jika kamu menemukan hal menarik di perjalananmu. Terima kasih untuk malam ini, bos. Terima kasih juga Sari, semoga langkahmu tenang dan mantap. Sebelum benar-benar pergi, aku ingin satu nasihat terakhir. Ingat bahwa keberanian bertanya adalah bahan bakar yang menyalakan ruang bersama. Aku suka itu dan aku akan menyimpannya. Baik, selamat malam Sari, semoga esok penuh penemuan. Selamat malam bos, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, dan semoga Ginger Ale besok tetap segar. Aku pergi dulu ya bos. Jalan pelan-pelan dan nikmati udara malam yang ramah. Terima kasih, aku berangkat. Aduh, sudah malam, aku harus pulang, tetapi aku baru sadar dompetku tertinggal di rumah. Karena dompetku tertinggal, maaf sekali, bolehkah kamu yang duduk di sebelahku mentraktir 1 Ginger Ale?
Sebenarnya aku tahu kamu dari tadi mendengarkan obrolanku dengan bos, jadi jika sedikit saja berguna, kumohon ya. Terima kasih banyak, kamu baik sekali. Untuk dukungan dapat melalui kode QR di kanan bawah video atau tautan di deskripsi. Sekalian tolong tekan suka, berlangganan, dan tinggalkan komentar agar obrolan seperti ini terus hidup. Di tautan deskripsi juga ada karya dari seri lain yang sangat berbeda, silakan jalan-jalan. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, dan sampai bertemu di kunjungan berikutnya.